Shalom, selamat pagi, selamat bersekutu kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini, yang walaupun saat ini kita lakukan secara online, tetapi biarlah itu tidak mengurangi ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah pujian yang kita boleh naikkan kepada Tuhan ini menyenangkan hati daripada Tuhan dan membuat sukacita surga, suasana surga boleh nyata di tengah-tengah kita. Amin. Kita pujikan Yesus, Engkaulah permata hati. Mari kita yakini bahwa Yesus adalah permata hati. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita buka hati, buka mata, buka pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu kita sambut dengan satu pujian, firman sungguh ajaib.
Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang ajaib, yang menuntut kami, yang membimbing kami, yang menerangi kehidupan kami ketika kami berjalan di tengah-tengah kegelapan, supaya kami tetap memiliki arah tujuan kehidupan kami. Untuk itu mari Roh Kudus kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan nyatakanlah kebenaran-kebenaran-Mu, dan buatlah kami bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, sehingga kebenaran-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Dan setiap persembahan pujian kami pada saat ini, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kebenaran Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Walaupun ibadah kita saat ini kita lakukan di rumah, namun tidak membatasi kuasa Tuhan, tidak membatasi kuasa firman yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, melakukan ibadah ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama daripada Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah tetap tinggal di dekat Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ketika hatiku merasa baik dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkaulah memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur Bani Asaf ini, ya, ketika dia merasa hatinya pahit karena tekanan, ya, karena persoalan, karena masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Walaupun sebelumnya dia seolah-olah menyalahkan Tuhan di dalam hidupnya, bahwa Tuhan tidak memperhatikan, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak bercampur tangan di dalam kehidupannya. Mengapa dia bisa merasakan seperti ini? Karena ketika dia itu memandang atau melihat orang fasik hidupnya lebih makmur, hidupnya lebih subur, seolah-olah hidupnya lebih diberkati daripada dirinya yang beribadah kepada Tuhan, yang mengasihi kepada Tuhan. Sehingga dia menyatakan ayat
seolah-olah hidupnya lebih baik daripada dirinya. Nah, itu sebabnya ketika dia datang kepada Tuhan, ya, dan dia mengatakan, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan di dekatmu. Ketika dia mulai dekat dengan Tuhan, dia mulai sadar di sana bahwa apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ini selama ini itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia hanya fokus kepada persoalan, fokus kepada masalah, fokus kepada situasi dan kondisi saat ini. Mungkin kalau kita menghadapi keadaan seperti ini, ya marilah kita belajar memfokuskan diri bukan kepada persoalan masalah yang kita hadapi, tetapi mulai kita belajar untuk memandang kepada Tuhan. Fokus kita harus beralih, karena inilah cara Tuhan untuk mendewasakan kehidupan kita. Ya, dengan adanya masa-masa yang sulit yang kita lewati saat ini, saya tetap meyakini, saya tetap percaya bahwa semua peristiwa tetap dalam kendali Tuhan. Tetap seizin daripada Tuhan. Kalau kita saat ini juga mengalami hal yang sama, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi di dalam kehidupan kita, tetapi justru Tuhan ingin mendewasakan kehidupan kita. Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Bagaimana hati kita, bagaimana hidup kita, apa fokus kepada Tuhan, atau sebaliknya kita semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pemazmur ini mulai dekat dengan Tuhan, dia boleh merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Tidak lagi dia gundah gulana pikirannya, tidak gundah gulana kehidupannya, ketika dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak lagi mengeluh dengan apa yang dihadapi, dengan apa yang dialami di dalam kehidupannya, karena mulai hatinya, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Mari kita bangun kembali. Kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami kelemahan, ya oleh karena keadaan, oleh karena masalah yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mulai kita renggang hubungan kita dengan Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 73 ini. Dan orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang suka memuji dan menyembah kepada Tuhan. Ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Inilah orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun saat itu ada larangan dari pemerintah, Darius
sebagai penguasa ada di Babel. Namun dia tetap memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Walaupun ada larangan, semua orang yang ada di negeri Babel, baik pribumi maupun jajahan, dalam bulan itu tidak boleh orang meminta kepada dewanya, kepada Tuhannya, kecuali kepada raja. Bukan dari yang tidak mengerti, bukan dari yang tidak memahami akan perintah itu. Dia tahu, dia mengerti akan hal itu, tetapi dia ingin mewujudkan bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tetap berusaha untuk melakukan seperti apa yang biasa dia lakukan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun di tengah-tengah tekanan, ya dalam ibadahnya kepada Tuhan, namun dia tetap menyediakan waktunya. Ini bukan dalam keadaan yang tidak bekerja, bukan dalam keadaan nganggur, bukan. Tetapi di tengah-tengah pekerjaan yang dia kerjakan, di tengah-tengah kesibukannya, maka dia tetap menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi kesukaan dalam kehidupannya. Jadi kalau orang itu menyukai sesuatu, dia tidak akan perhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau orang itu senang memelihara bunga, berapapun harganya, mungkin bisa jutaan. Kalau yang nggak suka, walaupun harganya ribuan saja, dia juga nggak tertarik. Tetapi kalau orang yang suka, walaupun jutaan rupiah harganya, dia beli. Dia berani bayar harga karena dia suka. Kalau mungkin saudara senang dengan olahraga, suka dengan olahraga tertentu. Kalau saudara suka badminton, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Belum koknya, belum nanti kalau raketnya patah, belum lagi nanti kalau senarnya putus, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau orang itu suka, berapapun biaya yang dikeluarkan, dia tetap lakukan. Karena dia suka. Kalau orang itu suka dekat dengan Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah larangan sekalipun, dia tetap berusaha bagaimana dia ingin mewujudkan kesukaannya untuk dia datang kepada Tuhan, ya, untuk dia berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah anjal. Ini orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang suka untuk memuji, suka untuk berdoa, suka untuk menyembah. Apalagi saat ini, ya ibadah kita lakukan di rumah. Biarlah kita tetap memiliki hati seperti ini, walaupun di rumah. Biarlah penghormatan kita, penghargaan kita kepada Tuhan tidak berkurang seperti ketika kita melakukan ibadah di gereja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kuasanya juga tidak berubah. Tetap bisa menjaga kehidupan kita ketika kita melakukan ibadah itu di rumah. Malah seharusnya ini bisa kita nikmati, mungkin bisa lebih lama kalau di gereja kita dibatasi waktu. Tetapi kalau doa di rumah tidak ada batasan waktu, hanya kita sendiri yang menentukan waktu.
kita tidak akan pernah mundur. Itu yang pertama, bukti dari orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Kalau tadi suka berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan, sekarang orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan. Ya, Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Apakah melayani pekerjaan Tuhan itu tidak baik? Baik. Baik. Kenapa Marta itu dicela oleh Tuhan? Karena ketika Tuhan berbicara, ketika firman Tuhan itu disampaikan, dia sibuk melakukan yang lain. Jadi bukan berarti pelayanan yang lain itu tidak penting, tetapi kita harus bisa menempatkan. Ketika firman disampaikan, tetap harus kita dengarkan dengan baik. Berapa waktu yang lalu, ya ketika saya masih sering melayani di luar kota, pemain musiknya kalau dia sedang melayani musik, waktu pujian dia ada di tempat, semangat melayani. Tetapi ketika firman Tuhan itu disampaikan, dia keluar, normal lagi nanti kalau firman Tuhan selesai. Nah, pelayanan yang seperti ini, yang Tuhan itu tidak suka dalam kehidupan kita. Bukan berarti pelayanan yang penting. Itu penting. Kenapa Marta dicela? Karena Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berfirman, Marta sibuk dengan yang lain, tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sama seperti ini. Dan coba kalau kita menjadi seorang bapak, ketika kita berbicara kepada anak kita melakukan sesuatu yang ada, memperhatikan apa yang kita bicarakan, tentu kita tersinggung. Mungkin disambi main HP, mungkin disambi melakukan hal yang lain. Ketika kita sebagai orang tua berbicara, kita akan tersinggung. Sama. Ini adalah orang yang tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, dia melakukan pekerjaan yang lain. Walaupun saat ini ya kita melakukan ibadah di rumah, ketika firman Tuhan disampaikan, maka kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena kuasa firman tetap sama ketika diberitakan di gereja maupun di rumah, kita dengarkan di rumah. Kuasanya tidak terbatas. Dan Tuhan tahu sejauh mana penghargaan kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan karena takut kepada seseorang, sungkan kepada seseorang. Justru ketika kita melakukan ini di rumah, itu untuk memurnikan kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Nah, untuk itu Maria sangat dipuji oleh Tuhan. Ya, ketika dia duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini orang yang dekat dengan Tuhan.
Dia adalah orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu biarlah menjadi kesukaan kehidupan kita. Ya, karena firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan jelas 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak menghargai firman, siapapun yang menyampaikan, kalau yang disampaikan itu firman, malah kita hargai firman itu. Bukan menghargai manusianya, tetapi firman Tuhan itu yang harus kita hargai. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah orang yang suka akan firman Tuhan. Orang yang suka itu tentu tidak hanya sebatas untuk mendengar, tapi dia berusaha untuk mengerti. Bahkan dia ingin menghidupi firman itu di dalam kehidupannya yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas dipahami, dimengerti, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi firman itu harus sampai menjadi daging dalam kehidupan kita. Sama seperti Kristus. Kristus adalah firman yang menjadi daging. Demikian pula kalau kehidupan kita ini sama seperti Kristus, firman itu harus menjadi daging, harus nyata dalam kehidupan kita. Seorang murid itu kalau sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama seperti gurunya. Dan inilah yang harus menjadi tujuan kehidupan kita, menjadi sama seperti Kristus. Ketika kita menjadi sama seperti Kristus, kita pun juga akan menikmati kemuliaan yang sama seperti Kristus. Yang ketiga, 3 hal saja. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kekudusan. Ini tuntutan. Ini tuntutan. Orang yang ingin dekat dengan Tuhan itu harus hidup dalam kekudusan. Ini sejak dalam perjanjian lama. Hukum ini diberikan kepada umatnya sejak dalam perjanjian lama. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran 19 ayat 22. Jadi ketika Musa akan diutus Tuhan untuk menerima 10 hukum Allah di Gunung Sinai, dan semua orang Israel harus menguduskan diri, termasuk para imam. Yang kita baca satu ayat ini saja, ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah mengundurkan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Ini orang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Sejak dulu, sejak dalam perjanjian lama, mereka harus hidup dalam kekudusan. Jadi hidup kudus itu harga mati. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita akan menuju kepada kematian. Nah, itu sebabnya di sana dikatakan semua para imam harus hidup dalam kekudusan. Tidak hanya para imam, para umatnya. Itu kalau kita
iman-imannya tidak hidup dalam kekudusan. Jadi setiap orang yang ingin hidup mendekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, harus hidup dalam kekudusan. Itu sejak dalam perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru yang fokus macam apa? Ya, fokus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu atau sucikanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini orang yang mau mendekat dengan Tuhan. Ini syarat. Ini hukum orang yang mau mendekat dengan Tuhan, yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Itu harus hidup dalam kekudusan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ya mungkin seringkali tangan kita untuk melakukan perbuatan dosa, yang seharusnya tangan ini bisa untuk memberi, untuk menolong orang, tetapi sebaliknya tangan ini kita gunakan untuk menyakiti orang lain. Ketika kita melakukan itu, kita harus berhenti, bertobat. Sucikanlah hatimu. Tidak hanya yang lahirnya, sampai kedalaman hati kita pun harus disucikan, hai kamu yang mendua hati. Jadi artinya hati kita hanya fokus kepada Tuhan, tidak kita bagi dengan yang lain. Ya apalagi kalau kita sedang beribadah kepada Tuhan, ya biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ini orang yang mendekat kepada Tuhan itu harus hidup dalam kekudusan. Bahkan segenap kehidupan kita, tidak hanya lahir yang kita, sampai ke dalam hati kita. Jadi Tuhan itu mengontrol kita itu sampai ke dalam hati yang tidak terlihat oleh sesama kita. Mungkin kita sama-sama melayani, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Apakah hati kita juga ada di sana, atau hati kita juga di tempat yang lain? Nah, kalau selama ini kita melayani, kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang seperti ini, ya mari kita ubah, ya. Supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita terus mendekat kepada Tuhan. Lalu ketika kita mendekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Tadi katakan tangannya diulurkan. Ya ketika kita dekat dengan Tuhan, tangan Tuhan diulurkan dalam Mazmur pasal 73 tadi. Ada dua hal ini. Terulur untuk menolong dalam kehidupan kita, untuk melindungi kita, untuk menjaga hidup kita. Dan yang kedua dikatakan mengangkat dalam kemuliaan. Sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan kalau kita ingin mendekat dengan Tuhan. Tangan yang akan diulurkan. Ezra pasal yang ke-8 ayat 22. Ini ketika perjalanan dari negeri Babel menuju Yerusalem. Tidak ada pertolongan yang lain kecuali dari Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata
Jadi orang yang mencari Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan akan mendapatkan keselamatan tangannya, akan menyelamatkan tangannya, akan menolong, dan dia tidak meminta bantuan dari raja. Ini dalam perjalanannya dari Babel menuju Yerusalem. Demikian pula perjalanan kehidupan kita saat ini. Kita sementara akan pulang ke tempat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ini kita masih dalam perjalanan, banyak gangguan, banyak kendala, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi tangan Allah akan menyelamatkan kehidupan kita. Jadi saat ini kita ini sedang dalam perjalanan menghadapi banyak bahaya di depan kita. Kalau tangan Allah tidak menyertai hidup kita, kita tidak sampai ke Yerusalem baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ini tempat tinggal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tangannya terulur ketika kita dekat dengan Tuhan untuk menolong, untuk menyelamatkan kehidupan kita, supaya kita sampai kepada tujuan, supaya kita sampai kepada janji daripada Tuhan. Dan yang terakhir, tangannya membawa kehidupan kita, mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Sangat luar biasa. Ini janji kepada orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kemuliaan itu bisa ada dua. Kemuliaan dunia juga bisa Tuhan lakukan. Mungkin usaha kita berhasil, pekerjaan kita diberkati Tuhan, secara materi kita tidak kekurangan. Itu adalah kemuliaan dunia ini yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ada kemuliaan yang lebih daripada itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ketika orang itu dekat dengan Tuhan. Ibrani pasal 11. Ini orang yang dekat dengan Tuhan, sangat luar biasa. Ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Luar biasa. Dia hidup dekat dengan Tuhan itu. Kalau di dalam Kejadian itu dijelaskan secara rinci bagaimana Henokh itu hidup bersama dengan Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang karib dengan Tuhan, orang yang intim hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak merelakan dia harus lewat proses kematian. Diangkat hidup itu masuk dalam kemuliaan. Ini janji yang sangat luar biasa. Nah itu sebabnya kita tidak usah takut mati karena COVID. Tapi kita tidak boleh sembrono dalam hidup ini, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa mengangkat hidup kita ke dalam kemuliaannya tanpa lewat proses kematian. Kalau kita mendapatkan anugerah di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti, kita akan menjadi anak Tuhan yang dilayakkan untuk menjemputnya. Itu sebabnya mari kita bangun hidup kita selalu dekat dengan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan yang harus kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menunjukkan satu hal yang berbeda. Haleluya, haleluya. Satu
untuk kebenaran yang sudah kami nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk mengajari hidup kami ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi tekanan, ketika kami menghadapi persoalan. Bukan kami mengambil langkah untuk jauh dari Tuhan, untuk kami meninggalkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, supaya kami dapat mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan kami boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Engkau yang akan menyelamatkan kehidupan kami, Engkau yang akan memagari hidup kami dan boleh mengangkat kehidupan kami dalam kemuliaan-Mu ketika kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berikan kemampuan dalam kehidupan kami untuk menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan kami yang nyata. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Kalau selama ini Tuhan kami masih jauh dari kebenaran-Mu, biarlah Engkau yang terus menuntut hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi
Tuhan. Pagi hari ini gereja akan dibuka dimulai jam 9 sampai jam 10.30 bila mana ada jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kayak saya sampaikan untuk persembahan tantangan minggu yang lalu, walaupun Rabu kemarin sudah saya sampaikan lagi, persembahan tantangan kita Rp376.000 dan ada persembahan pribadi-pribadi yang dikumpulkan Rp924.000. Jadi persembahan tantangan kita dalam bulan ini Rp1.300.000 dan sudah kita ansurkan. Jadi kekurangan pembangunan tempat parkir tinggal Rp8.700.000. Terima kasih untuk persembahannya, untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Dan hari Rabu nanti ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Dan untuk pelayan-pelayan perjamuan kudus dimohon hadir di gereja jam 16.30. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan jadi sekali lagi pelayan-pelayan perjamuan kudus hari Selasa jam 16.30 berkumpul di gereja. Nanti kita masih tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya, ya, termasuk Bapak Julius, untuk Mas Didit, untuk Mas Jodit, untuk saudara Witono, untuk anak sewanya, maupun saudara-saudara kita yang lain yang saat ini masih berkumpul dengan kesehatannya. Tidak ada umat yang lain, saya undang semua Tuhan berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Aku Percaya. Boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami, boleh menuntun kehidupan kami, supaya kami sampai kepada tujuan dalam iman kami, dalam kekristenan kami. Selanjutnya saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, Ibu Darmiasin, Ibu Yayang, untuk Ibu Mestia, untuk saudara Antonius, untuk saudara Suhirno, untuk saudara Bapak Andi maupun Tante Buansing, saudara kami Julius, untuk Mas Didit, untuk Mas Jodit, untuk saudara Witono maupun anak sewanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan, kami
berusia lanjut, biarlah Tuhan tetapkan mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan pembangunan tempat parkir dalam Tuhan kami serahkan, Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban dengan pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan pagi ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Biarlah hal ini boleh diresponi, boleh bekerja sama, sehingga negeri ini segera bebas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai mereka. Tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dan kami berdoa supaya tidak ada satu pun dari jemaat-Mu saat ini yang tertular COVID-19 oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Berkatilah rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat-Mu dengan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam